Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV ya, melanjutkan misteri lilin merah part 6-nya. Nah, ini judulnya Faisal jadi kambing hitam ya. Kemarin kan kalau nggak salah Faisal kan sudah di penjara ya. Tapi kok jadi kambing hitam ini kok bisa kenapa gitu loh, kok bisa sampai Faisal jadi kambing hitam? Ini siapa lagi yang memfitnah? Sementara kalau si feeling Faisal pelakunya sih Bagas, gua juga sih gitu, Bagas ya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Masyul Official dengan tekad membara, siap menjelajah dan hadapi rintangan. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Semoga tahun ini channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama ya bre, amin. Tahun ini bre tinggal beberapa bulan lagi sih ya, semoga aja ya bre ya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Naas sekali nasib anak muda ini. Loh, Baru perkara sudah berakhir tragis. Padahal dia bisa jadi saksi kunci di kasus ini. Kasian sekali ya, malah jadi korban lilin merah. Tapi setidaknya gak ada yang berisik lagi. Oh iya, betul juga. nggak gitu. Tapi ada yang janggal. Memang beneran sampai segitunya? Emang beneran dia koit? Hah? Tuh, sungguh ini adalah kasus yang membingungkan. Siapa pelakunya dan apa motifnya? Tapi kenapa lilinnya? Sepertinya maksud tersirat dari pelaku adalah dia ingin menjadi terang di tengah kegelapan negeri Otni. Oh, Salah. oke. Kalau dia membunuh, bukannya sama saja dia menjadi gelap? Mungkin maksud pelaku adalah dia akan menjadi pemantik keributan. Salah. Terus yang benar? Memantikkan pakai kola api. Benar juga. Bukan lilin. Jangan-jangan ini semacam ritual setelah membunuh orang. Salah lagi. Lah terus apa? Mungkin pelakunya suka gele bukan deh. Di podium. Enggak. Dipo udah kemana-mana lagi. Aduh, Dipo gua cetak lu. Aduh. Semuanya tenang saja. Saya Sheriff Negeri Otni. Tak ada satupun penjahat yang bisa lolos dari pengejaran kami. Oke. Apalagi hanya penjahat kelas teri seperti ini. Kami akan... Alah, ngomong doang. Bandar judo Negeri Otni aja gak ketangkap. Nangkap hacker Negeri Otni saja salah tangkap. Bagus balik tidur. Ini skaknya benar-benar wow gitu ya bre ya, dan wow gitu. Bingung mau ngomong apa gua. Aduh, maaf bre, kembung. Oke, lanjut. Pejabat Negeri Otni udah meninggal. Kepala desa meninggal. Bang Yayan meninggal. Bagas meninggal. Semua Tinggal dia ya. dapat dikabulkan dengan meninggal. Lah kok bisa? Akhirnya mereka semua mati. Dengan demikian, semua uang akan menjadi milikku Gak sepenuhnya. semudah itu, Ferguson. Setelah dana desa aku kuasai, aku akan menguasai jabatan kepala desa. Setelah itu, aku akan menjadi caleg dan menjadi pejabat negeri Otni. Tujuannya itu ingin jadi pejabat yang korup ya bre ya, pejabat yang korup gitu ya. Ketawa Aku lagi. kaya. Aku tak perlu lagi capek-capek jadi LC untuk dapat LC? duit. Sebenarnya kepentingan LC itu apa sih bre? Gue ini gaptek banget kalau masalah-masalah gitu bre. Apa? Wah, itu jalan lagi. Apakah kau adalah arwah pejabat negeri Otni? Kenapa kau bisa kembali? Bukannya kau sudah masuk neraka? Jangan-jangan kau adalah hantu kepala desa. Ampun pak, utang bapak sewa saya kemarin saya anggap lunas ya pak. Masih ada. Hantu kontraktor, hantu Bagas. Oh, kalau hantu Bagas mah saya tidak takut. Cepet banget gerakannya bre. Tidak. Dia juga koit bre. Siapa sebenarnya pelakunya? Gue feeling gue Bagas. Tapi kok Bagas koit? Tapi jangan-jangan pura-pura koit. Kalau sudah begini, hanya tersisa satu orang yang patut dicurigai. Menurut laporan yang kudapatkan, terdapat seorang gadis yang menjadi akuntan yang bekerja di kantor desa negeri Otni.
dan sedang terlibat di dalam proyek mereka. Gadis ini juga banyak terlibat dalam proyek-proyek yang diinisiasi oleh pejabat negeri Otni. Berarti nyawanya sedang terancam dong. Kalau gitu, mari kita tamatkan saja riwayatnya. Enggak juga gitu. Jadi biar gak diancam lagi. Saya suka logika Dipo. Ngawur. Tidak peduli penjahat apapun itu. Aduh, ngawur banget nih Toto dan Dipo. Apabila bersalah, tetap harus disidangkan dalam pengadilan negeri Otni. Kau koruptor, Pak. Oh, pancong tuh, pancong. Kalau dia paling benci sama koruptor Pak Bambang. Sama, gua setuju ya. Setuju, pancung-pancung gitu. Baiklah, sekarang mari kita mengamankan si gadis akuntan itu. Pak, boleh tidak bebaskan dulu Om Faisal? Beliau dulu kan mantan Intel. Hah? Kok gak kelihatan ya? Oh iya dong, Om Faisal gak pernah menyamar. Bukan, maksudku gak kelihatan di dalam penjara. Lah, kok hilang? Buset, dia kabur dari penjara. Apa? Cepat temukan dia. Emang iya? Menarik. Oh, Faisal udah di TKP nih. Jadi bisa-bisanya kena fitnah. Awalnya aku mencurigai Bagas yang melakukan semua ini. Namun Bagas malah ditemukan tak bernyawa. Jika Bagas bukan pelakunya, lantas siapa yang membuat skema begitu jenius ini? Semua korban ditemukan dalam keadaan mati yang tak wajar. Dan ada lilin merah di setiap TKP. Apakah ini hanya sebuah petunjuk atau alat pembunuhan ya? Petunjuk aja mungkin ya. Jika pelaku menggunakan racun, maka ia harus dapat memasukkan racun itu ke tubuh korban secara cepat dan tidak ketahuan. Lantas, alat apa yang digunakan untuk memasukkan racun tersebut? Jangan-jangan pasti lilin ini racunnya. Gawat, tanpa aku sadari aku sudah memberikan racun. Gitu. Aku harus cepat melaporkan temuan ini kepada... Rupanya kamu pelakunya. Tuh, malah dia yang kena kan. Oh, jadi ini alasannya. Kaulah si lilin merah. Bukan. Rupanya kalau si lilin merah yang meneror negeri Otni. Betul sekali, Pak. Loh, langsung aku. Emang dia beneran? Emang beneran? Tapi kok Faisal ngaku, Bre? Wah, ini yang nggak beres nih, Bre. Emang bener Faisal? Waduh ya, Bre ya. Oke, Bre, kasus-kasus kayak gini, Bre, ya memang susah banget ya, Bre. Apalagi memang dulu cita-cita gue kayak detektif Conan gitu. Tapi ya sayangnya gue nggak pinter. Gak pinter ya, gak goblok-goblok amat. Jadi gak kecapean, gak kesampean pengen jadi gitu. Jadi detektif itu kalau gak ada yang sewa gak laku ya, Bre ya. Dan memang gak semudah itu memecahkan suatu masalah kasus itu, gak mudah. Memang harus banyak pengetahuan, bahkan dari kimia, kayak biologi gitu, kayak kimia itu memang harus paham banget paling tidak ya, Bre ya. Terus masalah waktu, perhitungan dan lain sebagainya itu biasanya detektif itu pinter menganalisis hal-hal seperti itu. Dan memang ini gak mudah, Bre ya, karena petunjuknya hanya sebuah lilin gitu. Dan apa yang sebenarnya terjadi, siapa pelakunya? Gue curiga dari awal si Bagas, tapi si Bagas koit. Apakah Bagas pura-pura koit? Tapi yang jadi aneh banget nih ya, termasuk feeling gue si Sheriff juga masih tanda tanya, Bre ya. Sheriff ini kayaknya ada sesuatu juga, tapi ya nggak tahu, mungkin perkiraan gue juga salah ya, Bre ya. Oke, Bre, kita tunggu aja ya gimana kelanjutannya di episode selanjutnya ya, Bre ya. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya di Kaur Panjang. Mohon maaf ya, Bre ya, jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap bed.